Halo Sobat Jiru Cinema dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Jiru Cinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sobat Jiru Cinema dimanapun Anda berada, pada kali ini Jiru Cinema hadir dengan kisah lanjutan Mikul Dhuwur Mendem Jero dalam kisah Bisma yang Agung versus Prabu Kresna Dwipayana. Seperti apa ceritanya? Yuk kita langsung saja ke kisahnya. Cikiriu. Di Astina, setelah Prabu Sentanu lengser ke Prabon Macak Kapanditan, Dewa Brata dan Dewi Durgandini yang menjadi penanggung jawab di Istana Hastinapura. Dewa Brata mendidik kedua adiknya yaitu Citranggada dan Wicitrawirya menjadi lelaki yang tangguh, lelaki yang kuat, lelaki sejati. Hingga pada masanya Citranggada tumbuh menjadi remaja, Dewa Brata dan Dewi Durgandini menempatkannya sebagai raja muda di Astina. Pada waktu itu, di negara Kasih, Gyantipura, Prabu Darmahambara mengadakan sayembara perang melawan Dityawahmuka dan Arimuka. Barang siapa memenangkan sayembara itu, yang artinya berhasil mengalahkan Dityawahmuka dan Arimuka, maka dia berhak memboyong 3 putri Kasih, yaitu Dewi Amba, Dewi Ambika, dan Dewi Ambalika. Dewi Durgandini atau Dewi Setiawati meminta kepada Dewa Brata agar berangkat ke Gyantipura guna mengikuti sayembara diperuntukkan untuk kedua anaknya, kedua putranya, yaitu kedua adik Bisma, yaitu Citranggada dan Wicitrawirya yang sudah tumbuh menjadi remaja ataupun sudah dewasa. Dewa Brata berangkat ke negara Kasih dengan tekad yang bulat ingin mengikuti sayembara, ingin memenangkan sayembara, memboyong putri dari negara Kasih untuk kedua adiknya. Bu Darmahambara mengizinkan Dewa Brata mengikuti sayembara itu. Kemudian tiba giliran Dewa Brata menghadapi 2 kesatria dari Gyantipura, yaitu Arimuka dan Dityawahmuka. Pertarungan terjadi dengan seru. Dewa Brata yang memiliki kemampuan yang luar biasa mengeluarkan segala daya kemampuannya agar bisa mengalahkan Dityawahmuka dan Arimuka. Namun Dityawahmuka dan Arimuka juga bukanlah kesatria sembarangan. Ia memiliki kemampuan yang linwih, sehingga pertarungan terjadi sangat seru. Pada akhirnya kemenangan keberuntungan berpihak kepada Dewa Brata. Dewa Brata berhasil memenangkan sayembara itu, berhasil mengalahkan Dityawahmuka dan Arimuka. Dengan kekalahan Dityawahmuka dan Arimuka, berarti Dewa Brata memenangkan sayembara dan berhak memboyong ketiga putri Prabu Darmahambara, dari Gyantipura, yaitu Dewi Amba, Dewi Ambalika, dan Dewi Ambika. Setelah mendapatkan kalungan bunga tanda kemenangan, Dewa Brata memohon izin kepada Prabu Darmahambara untuk memboyong ketiga putrinya ke Astinapura. Di situ juga ia menyampaikan maksud mengikuti sayembara itu bukan untuk dirinya, tapi untuk kedua adiknya di Astinapura, yaitu Citranggada dan Wicitrawirya. Sementara dia hanyalah sebagai pelantar atau duta utusan dari Citranggada untuk mengikuti sayembara tersebut. Prabu Darmahambara menerima keputusan dari Dewa Brata. Yang jelas Dewa Brata sudah menang, berarti dia sudah bisa memboyong ketiga putrinya. Setelah berbagai acara diselesaikan, akhirnya Dewa Brata memohon izin kepada Prabu Darmahambara untuk membawa ketiga putrinya ke Astina. Prabu Darmahambara melepas kepergian ketiga putrinya, diboyong ke Astina. Dewa Brata dan pasukan membawa ketiga putri boyongannya kembali ke Astina. Apa yang terjadi di perjalanan? Tiba-tiba di perjalanan Dewi Amba mendekati Dewa Brata. Ia mengganggu Dewa Brata. Di situ ia
mengatakan isi dari sayembara atau inti dari sayembara, inti diadakannya sayembara di Giantipura adalah barang siapa yang memenangkan sayembara itu, dialah yang berhak memboyong ketiga putri Giantipura. Yang artinya Dewa Brata yang memenangkan sayembara itu berarti Dewa Brata lah yang berhak atas hadiah itu. Dewa Brata memahami maksud dari perkataan Dewi Amba, namun ia tetap menolak bahwa ia berangkat ke Kasi mengikuti sayembara karena demi adik-adiknya, bukan untuk dirinya sendiri. Dewi Amba terus membujuk, terus merayu, terus mendekati bahwasanya ia hanya ingin diperistri oleh Dewa Brata yang sudah memenangkan sayembara itu. Terserah kedua adiknya Dewi Ambika dan Dewi Ambalika, terserah, tapi dia tetap menginginkan Dewa Brata sebagai suaminya. Hanya Dewa Brata yang berhak atas dirinya. Ia tidak mau menikah dengan siapapun selain dengan Dewa Brata. Semakin lama terjadi perdebatan, terjadi diskusi, dan semakin lama Dewa Brata sebagai laki-laki yang normal setiap saat selalu digoncang, selalu dirayu, selalu dibujuk, selalu disanjung. Hatinya juga goyah. Namun dia ingat sumpah wadat yang sudah ia ucapkan di hadapan Dewi Durgandini atau Dewi Setiawati, bahwasanya ia akan wadat atau tidak akan pernah menikah dengan wanita manapun, tidak akan pernah menikah dengan wanita yang sangat dicintai sekalipun. Padahal semakin lama hati Dewa Brata juga goyah. Ia merasakan getaran bahwa Dewi Amba mencintainya dengan tulus. Dewi Amba benar-benar mencintainya, namun ia ingat akan sumpahnya itu. Kemudian ia mencoba menakut-nakuti Dewi Amba, menghardik Dewi Amba agar menghindar. Ia menakut-nakutinya dengan anak panahnya, dengan memegang senjata. Namun Dewi Amba sama sekali tidak takut, walaupun ditakut-takuti, walaupun diancam, tidak. Dia bahkan rela mati untuk kesucian cintanya, bahwa yang dicintai Dewi Amba hanyalah Dewa Brata. Tangan Dewa Brata gemetaran dan berkeringat menakut-nakuti Dewi Amba dengan anak panahnya. Takdir berkata lain, yang tadi semula hanya menakut-nakuti, tanpa sengaja karena licin tangannya berkeringat, busur terlepas, anak panah melesat dengan cepat mengenai dada Dewi Amba. Dewa Brata terbelalak kaget, kemudian ia berlari mendekap Dewi Amba yang kesakitan. Disitulah Dewa Brata memohon maaf kepada Dewi Amba bahwa semua itu ia lakukan tanpa ketersengajaan. Semula ia hanya menakut-nakuti saja, mengharap agar Dewi Amba mau mengerti dengan perasaannya. Dewi Amba merintih kesakitan, merasa sedih karena cintanya ia akhirnya mendapatkan tindakan seperti ini. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Dewi Amba berkata bahwa ia tetap mencintai Dewa Brata dan akan menunggunya di depan pintu surga, akan melangkah bersama kelak ke dalam surga loka. Ia berjanji bahwa suatu saat nanti akan menjemput Dewa Brata. Ketika nanti Dewa Brata berhadapan dengan satria perempuan, maka dialah akan datang untuk menjemput Dewa Brata dan sama-sama melangkah ke surga. Disitulah Dewi Amba menghembuskan nafas terakhir. Dewa Brata menjerit sedih. Pada saat itulah langit mendung. Bidadari-bidadari di kahyangan turun menaburkan bunga yang beraneka warna dan aroma yang sangat harum sambil mendendengkan nama Bisma, 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 yang artinya Dewa Brata adalah seseorang yang sudah berani mengambil sumpah suci dan benar-benar melaksanakannya. Demi sumpahnya, demi sumpah wadatnya, ia tega membunuh wanita yang sebenarnya ia juga sudah mulai mencintainya. Kematian Dewi Amba membuat Dewa Brata menjadi menyesal. Bahkan seumur hidupnya ia menyesal karena sudah membunuh wanita yang sangat mencintainya.
Bahkan ia pun sebenarnya sudah mulai merasakan benih-benih cinta yang tumbuh. Karena ia merasa takut akan kebablasan, akhirnya ia akan melanggar sumpahnya. Maka ia melakukan tindakan yang sangat tidak disengaja, yang sangat tidak disadarinya. Ia juga tidak menyangka bahwa anak panah yang semula hanya dipikir untuk menakut-nakuti bisa terlepas. Mungkin itulah takdir dewa. Bagaimanapun juga Bisma merasa bersalah. Bahkan seumur hidupnya ia merasa bersalah. Dewi Amba begitu mencintainya. Ia selalu menagih bahwa yang memenangkan sayembara itu adalah Dewa Brata. Maka hanya Dewa Brata yang berhak atas dirinya, tidak untuk yang lainnya. Bukan untuk kedua adik Dewa Brata. Dewa Brata lah yang memenangkan sayembara itu. Walaupun Dewa Brata berkali-kali memberikan pengertian, memberikan penjelasan bahwa ia berangkat ke negara Kasih, berangkat mengikuti sayembara karena perintah dari ibunya untuk mencarikan jodoh kedua adiknya. Namun Dewi Amba tetap menolak. Ada 3 putra Astina. Jika Dewi Ambika dan Dewi Ambalika tidak mempermasalahkan dirinya dijodohkan dengan Citranggada dan Wicitrawirya, maka dia yang mempermasalahkan. Dia yang tertua, maka dia juga harus mendapatkan yang tertua. Namun Dewa Brata menolak. Ketiga-tiganya akan menjadi putri boyongan bagi kedua adiknya. Hal itulah ia membuat Dewi Amba menjadi tersinggung, menjadi kecewa. Ia terus memburu Dewa Brata bagaimanapun caranya. Dewa Brata harus bisa dimiliki. Dewa Brata menjadi semakin terusik dengan perlakuan Dewi Amba terhadap dirinya, yang terus memaksa agar mau menerima cintanya. Dewa Brata menjadi kehabisan nalar. Ia teringat terus akan sumpah padatnya di hadapan Dewi Durgandini bahwa ia tidak akan pernah menikah dengan wanita manapun, tidak akan pernah bersentuhan dengan wanita manapun, agar tidak mendapatkan keturunan. Semua itu Dewa Brata lakukan hanya demi menyenangkan orang tuanya, hanya demi ayahnya, hanya demi mendapatkan istri bagi ayahnya, yaitu Dewi Durgandini, yang waktu itu meminta Dewa Brata agar tidak ikut campur dalam urusan tahta. Dewa Brata berjanji di hadapan Dewi Durgandini bahwasanya ia akan wadat, tidak akan menikah dengan siapapun, tidak akan bersentuhan dengan wanita manapun, agar tidak mempunyai keturunan, agar kelak di kemudian hari keturunannya tidak akan mengusik tahta putra-putra Dewi Durgandini. Dan akhirnya pada hari ini ia diuji dengan Dewi Amba. Dewi Amba terus memprovokasi dirinya, terus mengganggu ketenangan jiwanya, mengusik kebatinannya, terus mempermasalahkan, memprotes bahwasanya pemenang sayembara itu adalah Dewa Brata. Berarti hanya Dewa Brata yang berhak atas dirinya. Sehingga pada akhirnya Dewa Brata kalap, akhirnya menakut-nakuti Dewi Amba dengan menodongkan busurnya yang sudah diisi oleh anak panah. Namun karena cuaca panas, tangan dari Dewa Brata juga berkeringat. Tanpa sengaja anak panah terlepas dan mengenai Dewi Amba. Akhirnya Dewi Amba tidak bisa terselamatkan lagi. Bisma menjadi sangat sedih dengan kematian Dewi Amba. Ia terngiang-ngiang akan kata-kata terakhir dari Dewi Amba, bahwasanya Dewi Amba akan setia menanti Dewa Brata sama-sama masuk ke surga sepanjang hidupnya. Dewa Brata atau Bisma menjadi sepanjang hidupnya Dewa Brata menyesali kejadian itu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua sudah terjadi. Ia akan mempertanggungjawabkan semua kesalahannya di hadapan Dewi Amba. Bahkan ia rela meninggal, rela gugur dijemput oleh Dewi Amba pada saatnya kelak. Itulah perjuangan seorang Dewa Brata demi mempertahankan keyakinannya, mempertahankan keteguhan hatinya, bahwa ia sudah bersumpah, bahwa ia sudah berjanji akan wadat. Sumpah itu didengar oleh dewa. Dewa sangat menghargai yang dilakukan oleh Dewa Brata. Setelah itu, setelah menyelesaikan ritual kematian Dewi Amba, Dewa Brata membawa pasukannya ke Astinapura, kemudian menyerahkan hadiah kepada kedua adiknya. Dewi Ambika diserahkan kepada adiknya Citranggada,
Dewi Ambalika diserahkan kepada adiknya Wicitrawirya. Kemudian mereka hidup dengan tenang. Prabu Citragada menjadi raja di Astina. Dalam kepemimpinannya Astina mencapai kemakmuran. Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba Astinapura mendapatkan tantangan dari kerajaan Gandharwa, yang mana Raja Gandharwa bernama Prabu Citranggada, nama yang sama. Maksud dari tantangan itu ialah bahwasanya tidak diperbolehkan dalam waktu yang sama ada dua raja yang namanya sama-sama Prabu Citranggada. Yang satu Prabu Citranggada menjadi raja di Astina, yang satu Prabu Citranggada raja di Gandharwa. Dalam waktu yang sama mereka tidak bisa berkuasa. Salah satu harus ada yang mati. Prabu Citranggada Astina merasa tertantang, darahnya mendidih. Bagaimanapun juga perang tidak bisa dihindarkan. Akhirnya Astinapura menerima tantangan itu. Terjadilah peperangan yang sangat seru antara Gandharwa dan Astina. Bahkan peperangan itu berlangsung hingga berbulan-bulan. Dan pada saat peperangan itu berakhir dengan keguguran atau dengan kematian Prabu Citranggada Astina. Astina mengalami kekalahan karena rajanya tiada, rajanya gugur. Kemudian yang berkuasa adalah Prabu Citranggada Gandharwa. Yang menang memiliki nama Prabu Citranggada adalah Raja Gandharwa. Kemudian Dewa Brata yang sudah terkenal dengan nama Bisma mengangkat adiknya Wicitrawirya menggantikan Prabu Citranggada. Yang menjadi raja di Astina adalah Wicitrawirya atau yang bergelar Prabu Wicitrawirya. Durgandini atau Dewi Setiawati menjadi sangat sedih karena Prabu Citranggada wafat sebelum istrinya hamil. Dewi Ambika belum hamil, sudah menjadi janda, yang artinya Citranggada sama sekali tidak akan pernah memiliki keturunan. Kemudian Dewi Setiawati dan Bisma berharap Wicitrawirya bisa melanjutkan tahta di Astina. Ia berharap Dewi Ambalika bisa hamil, bisa melahirkan keturunan penerus Astinapura. Namun apa yang terjadi? Setelah menjabat sebagai Raja Astina, Prabu Wicitrawirya sakit-sakitan. Ia terkena penyakit paru-paru akut, sering sakit-sakitan dan lemah. Di samping itu ia masa mudanya sangat dimanjakan oleh ibunya, sehingga ia gemar mabuk-mabukan, minum-minuman keras dan sebagainya. Baru berapa lama menjabat sebagai Raja Astina, ia menyusul kakaknya meninggal dunia karena sakit. Kesedihan merundung Astinapura. Dewi Setiawati dan Bisma menjadi sangat sedih, bingung, takdir berkata lain. Mereka sama-sama bingung untuk memikirkan penerus tahta di Astinapura. Mereka sudah tidak punya kekuatan lagi, tidak punya keturunan yang bisa untuk melanjutkan tahta di Astinapura. Satu-satunya penerus adalah Bisma, karena dialah putra mahkota yang sebenarnya, putra yang langsung, putra dari Prabu Sentanu. Namun ia telanjur sudah sumpah wadat yang ia lakukan agar ia tidak mengganggu keturunan Dewi Durgandini, dan ia sudah berjanji tidak akan menjadi raja di Astina. Dewi Durgandini memaksa kepada Bisma agar mencabut sumpahnya. Rupanya Dewi Durgandini sudah mulai sadar atas kesalahannya yang memaksakan kehendak, keserakahannya dan ambisinya. Ternyata dewa sama sekali tidak mendukungnya, karena ternyata keturunannya semuanya tiada, tidak ada yang bisa melanjutkan tahta di Astina. Ia merasa bersalah, ia memohon kepada Bisma agar mencabut sumpahnya, menarik sumpahnya dan bersedia menjadi raja di Astina. Namun Bisma tetap menolak. Kemudian setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya memutuskan Dewi Durgandini memilih putranya Abhyasa yang berada di Sapta Arga. Biasa ini putra Dewi Durgandini dengan suami pertamanya, yaitu Begawan Palasara, yang sudah menolongnya menyembuhkan penyakitnya. Di masa mudanya Dewi Durgandini menderita penyakit aneh
yaitu penyakit berbau amis di sekujur tubuhnya, dan Begawan Parasara lah yang menyembuhkannya. Setelah menyembuhkan penyakitnya, mereka akhirnya jatuh cinta dan terjadi hubungan-hubungan, lahirlah Abhyasa. Namun karena berbagai hal masalah, akhirnya Dewi Durgandini menikah dengan Prabu Sentanu, melahirkan Citragada dan Wicitrawirya. Nah, pada saat istana Astina mengalami kekosongan, ia meminta kepada Bisma masih ada putranya dari Begawan Parasara, yaitu Abhyasa di Sapta Arga. Bisma juga mengetahuinya. Bisma tidak mempermasalahkan itu, bahkan ia menyetujui rencana dari Dewi Durgandini. Akhirnya Dewi Durgandini memboyong Abhyasa dari Sapta Arga. Semula Abhyasa enggan dan tidak mau. Ia lebih memilih hidup menjadi pertapa. Namun karena Dewi Durgandini memohon, akhirnya Abhyasa bersedia diboyong ke Astina, bersedia dijadikan raja di Astina. Kemudian Abhyasa diangkat menjadi Raja Astina dengan gelar Prabu Krishna Dwipayana. Selain menjadi raja di Astina, ia juga dinikahkan dengan kedua janda adiknya, yaitu Dewi Ambika dan Dewi Ambalika. Setelah itu Prabu Krishna Dwipayana memiliki dua istri, yaitu Dewi Ambika dan Dewi Ambalika. Demi meneruskan keturunan di Astina, kemudian ia menggauli kedua istrinya agar mendapatkan keturunan. Namun apa yang terjadi? Pada malam pertama, ketika ia ingin melakukan hubungan suami istri dengan istrinya Dewi Ambika yang semula adalah istri dari Citragada, karena baru saja bertemu dan Abhyasa baru saja datang dari pertapaan, dari perkampungan, dari tempat yang sangat panas, mungkin di situ sekujur tubuh Abhyasa hitam, legam, mengerikan, menakutkan. Tatapan matanya berkilau, bersinar, melotot seperti singa, membuat Dewi Ambika takut. Makanya pas ketika mereka berhubungan suami istri atau berhubungan badan, Dewi Ambika memejamkan matanya. Jadi sepanjang melakukan hubungan suami istri, Dewi Ambika memejamkan matanya dengan menyimpan rasa takut. Dan pada malam berikutnya, ketika Abhyasa ingin melakukan hubungan suami istri dengan istri keduanya, yaitu Dewi Ambalika, Dewi Ambalika juga merasakan takut. Ia gelisah, wajahnya pucat dan sering noleh ke kanan ke kiri karena takut berhadapan dengan Abhyasa. Sepanjang menjalankan hubungan suami istri, sepanjang berhubungan badan, Dewi Ambalika merasa takut, mungkin gemetaran atau bagaimana, atau pikirannya was-was, jadi pucat. Kemudian Abhyasa juga memiliki istri yang bernama Datri, menikahi Datri, seorang penyanyi Kidung Weda Tatapan Serungga. Ketika ingin melakukan hubungan suami istri, Datri ini juga merasa takut. Jadi dia sering ketika melewati kamar Abhyasa, dia jalannya sambil jengkat gini. Jadi takut, bagaimana caranya menghindar agar tidak disenggamai oleh Abhyasa. Bagaimana akhir dari ketiga istri dari Abhyasa ini? Ternyata Abhyasa sudah mengerti bahwa kelak ketiga anaknya akan mengalami cacat, tidak akan terlahir sempurna. Ternyata benar, Dewi Ambika melahirkan putra, namun putranya terlahir cacat. Putranya terlahir cacat, buta dari lahir. Kemudian putra itu diberi nama Destarasta. Dialah putri Dewi Ambika yang ketika disetubui oleh suaminya, oleh Abhyasa, matanya terpejam karena menahan rasa takut. Sepanjang disetubui oleh suaminya, ia memejamkan mata. Kemudian putra kedua lahir dari Dewi Ambalika, ternyata juga mengalami cacat, berwajah pucat pasi, terlihat seperti orang sakit, bukan seperti orang sehat. Itu terjadi karena ketika disetubui oleh Abhyasa, Dewi Ambalika menahan rasa takut, pucat dan was-was, dan juga sering menoleh ke kanan dan ke kiri atau mingser gini. Jadi seperti itulah. Kemudian anak itu diberi nama Pandu Dewanata.
Kemudian lahir anak ketiga dari penyanyi kidung Weda Datri, yang kemudian anak itu diberi nama Yamawidura. Ia juga mengalami cacat dari lahir, kakinya timpang. Itu adalah karma dari ibunya Datri, yang ketika itu selalu menghindari ketika diajak bersenggama atau diajak bersetubuh atau diajak berhubungan suami istri oleh Abhyasa. Selalu menghindar, berjalannya selalu bersingkat-singkat agar tidak kedengaran oleh Abhyasa. Itulah gambaran dari istri, gambaran dari seorang istri yang tidak bisa menerima suaminya. Itu adalah gambaran kelahiran putra-putra Abhyasa atau Prabu Krishna Dwipayana. Memiliki 3 orang putra, yaitu Destarata dengan mengalami cacat mata buta, Pandu Dewanata dengan mengalami pucat pasi seperti orang sakit, dan Yamawidura dengan kaki timpang. Kemudian mereka bertiga sama-sama berada di istana Astina, dididik dan dibesarkan. Prabu Krishna Dwipayana memerintah Astinapura dengan adil dan bijaksana dengan didampingi oleh Bisma. Bisma setia terhadap Astinapura. Ia adalah Bisma yang agung, Bisma yang memang benar-benar memperjuangkan Astinapura, walaupun ia sama sekali tidak berambisi menjadi raja Astinapura, walaupun ia sebenarnya adalah putra mahkota yang berhak atas tahta Astinapura. Bahkan Bismalah yang memajukan Astinapura, yang melebarkan wilayahnya, berperang, dan perang dilakukan oleh Bisma untuk memperluas wilayah Astinapura. Prabu Krishna Dwipayana adalah Abhyasa yang diambil dari pertapaan Sapta Arga, putra Dewi Setyawati atau Dewi Dugandini, dengan suami pertamanya yaitu Begawan Palasara. Ketika pada saatnya tiba Prabu Krishna Dwipayana lengser ke Prabon, ia undur diri dari Astinapura. Anak-anaknya, ketiga putranya sudah dewasa, Destarasta, Pandu Dewanata, dan Yamawidura sudah sama-sama dewasa. Kemudian tahta Astinapura diserahkan kepada Pandu Dewanata karena dialah putra Abhyasa yang dari istri keduanya, Dewi Ambalika. Kenapa ia memilih Pandu Dewanata? Karena Pandu Dewanata yang sehat, hanya wajahnya saja yang pucat, sementara Destarasta buta sejak lahir, jadi tidak mungkin ia yang akan dinobatkan menjadi raja. Setelah menyerahkan tahta kepada putranya Pandu Dewanata, Prabu Krishna Dwipayana lengser ke Prabon, macak ke Panditan, kembali ke pertapaan Sapta Arga, menjadi Begawan Abhyasa atau Resi Vyasa, menetap di pertapaan Sapta Arga. Begawan Abhyasa memiliki umur yang sangat panjang. Ia tetap menjadi pelindung Astina, saksi Astina, bahkan ia yang menulis kitab tentang sejarah Astina, selalu menerima cucu-cucunya dari Astina, dan selalu memberikan wejangan-wejangan demi kemajuan Astina. Dialah Resi Vyasa yang menulis kitab Mahabharata. Setelah Prabu Krishna Dwipayana lengser ke Prabon, macak ke Panditan, dan menetap di Sapta Arga, tahta kemudian dipegang oleh Prabu Pandu Dewanata. Bisma yang sudah menjadi seorang mahaguru, menjadi resmi Bisma, tetap menjadi pelindung Astina. Ia menetap di pertapaan Talkanda, namun ia tetap ikut dalam urusan Astina, tidak melepas begitu saja, walaupun tahta ataupun tata negara diserahkan kepada cucunya yaitu Pandu Dewanata. Resi Bisma sudah berjanji bahwa seumur hidupnya ia akan mengabdi di Astinapura. Ia tidak akan pernah meninggalkan Astinapura. Walaupun ia menetap di Talkanda, namun ia tetap akan berhubungan dengan Astinapura. Ia tetap akan menjadi benteng kokoh Astinapura. Ia mendidik ketiga putra-putra Prabu Krishna Dwipayana dengan gigih, mendidiknya agar menjadi lelaki-lelaki sejati, lelaki yang kuat, lelaki yang bisa meneruskan dan melanjutkan kepemimpinan di Astina. Resi Bisma tetap
berada di Hastinapura. Bahkan kemudian ia akan gugur sebagai pahlawan Hastinapura, gugur demi membela Hastinapura. Oke sobat Jiro Cinema, sampai di sini dulu kisah Bisma yang Agung. Lain waktu kita sambung lagi dengan cerita yang lebih seru. Salam Cikidiu.